Hey guys, kembali lagi dengan saya Thomas Anderson di Telat Review. Oke, yang akan kita review hari ini adalah Gunpla dari seri Gundam terdahulu. Nggak terdahulu juga sih, di pertengahan 2000. Mungkin kalian juga udah tahu ya Gundam yang akan saya review apa. Ini adalah Gundam Double O Quanta. Ini adalah Gundam yang dipiloti oleh karakter utama Setsuna FCY di movie penutupnya yang judulnya itu Mobile Suit Gundam Double O Trans ada kalau nggak salah judulnya di sini, Awakening of Trailblazer ya. udah lama nggak nonton jadi lupa lagi cara ngomongnya. Nah, untuk yang ini ya, Gundam ini adalah Gundam yang ini updatean dari pertama gabungan dari Exia yang Gundam pertama Setsuna. Habis itu dilengkapi lagi dengan teknologi yang dipakai di Gundam Double O. Ini adalah Gundam ya, istilahnya mah Ultimate Gundam dari Setsuna lah gitu. Bisa kita lihat ya dari desainnya itu, bisa kita lihat juga di bagian ini ya, bagian cover depannya ada tampilan dari Gundam Double O Quantanya. Bisa kita lihat di covernya ini kurang lebih revamp dari yang debutnya. Kalau nggak salah ini keluaran 2010 gitu atau 2000 berapa gitu. Nah, habisnya ada ini sih, ada logo Goto Japan-nya. Ini udah lama banget ya, ini dia harus ikut lagi. Habis itu untuk tampilan depannya bisa kita lihat logo ininya, logo dari bunda serinya. Habis itu dia grade apa, lalu ada logo Bandai di sini. Bisa kita lihat juga desain dari Double O Quantanya, rada ini sih lebih unik. Nah, kita bahas Gundamnya nanti weh. Habis itu yang bagian kanannya bisa kita lihat ini ada beberapa tampilan tampilan sekilas dari Double O Quanta. Bisa kita lihat dia memiliki banyak artikulasi di bagian gambarnya. Ada juga beberapa senjata yang bisa kita gabungkan dan pisahkan. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada profil singkat dari Gundamnya dan juga dari pilotnya. Kurang lebih seperti itu untuk bagian kotaknya. Lalu kita lanjut ke ngebukanya. Atau kita skip aja. Nah, udah pada tahu sih. Ya, kosong ya. Nggak ada isinya. Ya, kurang lebih kita ini aja. Untuk untuk pemberitahuan aja, ini gambarnya itu udah lama banget ya saya rakitnya. Jadi runnernya juga udah saya buang. What? Bisa dilihatnya di sini kosong. Paling kalau misalnya untuk ada berapa runner yang bakal ada di sini, bisa kita lihat di manual booknya. Bentar ya, saya lihat dulu. Di sini sih bisa kita lihat juga runnernya kurang lebih ada 6 ditambah runner untuk base. Oh ya, ini juga ada ini sih, ada kelebihannya juga. Jadi selain Gundamnya, ini juga ada base-nya sih. Base itu apa, yang kalau misalnya kita lihat di video-video kemarin yang buat ini sih, nyanggang si model kitnya biar bisa berdiri dengan tegak gitu. Bisa kan nggak semua model kit kakinya itu rata dan bisa digaya-gayain. Berarti kita. Nah guys, ini adalah ininya Gundam Double O Quantanya dalam bentuk aslinya. Ya, bisa kita lihatnya dari desainnya ini kurang lebih mendekati ini ya, gabungan antara Exia dan Double O. Yang dari kakinya, desain tangan dan ini ya. Kalau dari kaki desain lebih mendekati di bagian ini ya Double O.
Kalau misalnya untuk bagian tangan dan bahu ini mendekati Exia yang kelihatan lebih ramping. Habis itu kalau misalnya dari desain kepala lebih mirip ke bagian ini ya, bagian Exia daripada bagian si double O. Nah di sini juga ada nih, ini tuh sebutannya apa ya, jadi bisa kita lihat ya, Exia apa sih si double O Quanta ini memiliki kayak perisai di sini. Nah perisai ini teh buat nyimpen fang itu apa? Nah ini fang itu yang kayak gini nih. Nah ini kalau misalnya kita pada ngikutin seri Gundam, ini kurang lebih mirip kayak sistem funnel di Gundam ini Universal Century sama Gundam apa sih Dragon di Gundam Seed Destiny. Kurang lebih mana nih drone yang bisa dikendaliin sama si Setsuna. Nah drone ini nanti bisa nembakin laser gitu. Kurang lebih kayak gitu. Di bagian perisai juga kita bisa lihat ya, di sini bisa kita buka. Nah, di sini nanti ada booster. Kurang lebih pak, kalau misalnya di mode ini jadi perisai, tapi kalau misalnya kita putar kayak gini, nah dia bisa jadi booster. Jadi booster seperti ini. Habis itu di bagian lainnya, di sini kita bisa lihat persenjataannya itu ada selain yang perisai tadi, ada seperti pedang ini. Nah, tapi sebenarnya bukan cuma pedang doang. Ini mirip kayak ini sistem senjata di Double O. Jadi ini tuh GN Sword 4 kalau tidak salah namanya. Ini tuh bisa dijadikan pistol. Caranya tinggal kita tepukan seperti ini. Lalu bagian ini kita lepas, kita taruh menyamping, jadilah pistol. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk reviewnya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal desainnya, kalau misalnya saya bilang ini persenjataannya sangat sedikit ya. Kalau misalnya kita lihat kayak Exia, apalagi Exia yang generasi pertama ya, ada banyak senjatanya gitu. Pedangnya teh kalau nggak salah ada 7, kurang lebih 7. Nggak 7 juga, saya ada lebih juga. Tergantung Exia yang kita omongin teh Exia yang mana. Kalau misalnya Avalas ada lebih lagi. Jadi kalau misalnya Exia yang standar cuma ada 7 kalau tidak salah. Cuma beam sabernya gitu. Nah kalau misalnya dibandingin sama Double O, kalau misalnya sama Double O yang standar, kalah juga senjatanya, lebih sedikit, bukan kalah, lebih sedikit. Kalau Double O Quanta, kalau misalnya Double O ada dua pedang kayak gini, kalau ini cuma 1. Cuma ini lebih katanya mah dipakai, ini Gundam yang sangat kompatibel dengan Setsuna. Habisnya Setsuna kan di akhir ceritanya, spoiler nih, di akhir ceritanya itu dia menjadi inovator. Berbeda sama yang kayak si Thieria sama yang lain, itu kan inovator buatan. Kalau misalnya Setsuna mah inovator, dia teh murni lah, darah murninya gitu. Dan Gundam ini teh sangat kompatibel. Jadi kenapa Double O dibuang buat ini? Nggak bisa Double O tim ini kurang kompatibel buat inovator. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya udah nonton seri film ini sih, ya Awakening of Trailblazer, bisa kita lihat juga ini kurang lebih Gundam terakhirnya si Setsuna. Setsuna sama Thieria sih kalau misalnya kopilotnya mau dihitung. Oke. Kalau misalnya habis itu kita omongin lagi bagian penting dari Gundam ini. Bisa ini ya. Ini adalah didominasi dengan warna biru dan putih ya untuk Gundam ini. Ya, kalau menurut saya sih keren Gundam ini. Simple ya, seperti saya bilang waktu di Astaroth, saya suka Gundam yang desainnya nggak terlalu full armor gitu. Tapi bukan berarti saya benci juga, cuman yang desain simple kayak gini nih, simple tapi kuat gitu. Wah, keren banget gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian artikulasi ya. Pertama akan saya perlihatkan dulu apa saja yang ada di Gundam Double O Quanta ini.
pertama ya, Gundam Okwantanya ini yang bodi utamanya. Habis itu di sini ada base. Ini untuk bagian base lainnya. Ini shield yang tadi ya, yang saya lepas dari bahunya. Dan ini ada ininya, fang-fangnya. Ya, seperti ini. Ini ada tadi ya yang GN Sword-nya, GN Sword 4-nya. Di sini ada alternatif buat ini, GN Sword 4-nya. Buat apa? Nanti kita bahas. Oke, pertama kita bahas dulu bagian Gundamnya. Pertama kita bahas dulu dari bagian kepala. Untuk bagian kepalanya, Gundam ini memiliki ball joint yang bisa kita gerak-gerakin seperti ini. Bisa kita gerakin ke atas, batasnya seperti ini. Bisa kita gerakin ke samping, batasnya segini. Bisa kita putar 360 derajat. Bisa kita buat lihat ke bawah, batasnya seperti ini. Menengok ke samping, batasnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk standarnya. Ya, cukup standar untuk bagian kepalanya. Lalu kita lanjut ke bagian tangan. Untuk di bagian tangan kiri dan kanan ini kelihatan beda ya. Untuk bagian kanannya rada panjang daripada bagian kirinya, dan bagian kanan punya shield seperti ini. Shield seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk bagian tangannya bisa kita putar seperti biasa 360 derajat seperti ini. Bagian kanannya tentu saja. Cuman karena di bagian belakangnya ada ini ya, bagian yang penyambung untuk ke perisainya, kita rada tricky sih buat muterin ini. Tapi untuk spesifikasinya kiri dan kanan tidak ada bedanya. Cuman bagian kanan sedikit lebih armory, lebih kelihatan ada armornya. Oke, kita bahas untuk yang selanjutnya. Bagian bahu bisa kita putar seperti ini. Bisa kita gerakan ke atas sampai sini batasnya. Bisa kita lihat. Bagian tangan seperti Gundam HG pada umumnya bisa kita putar seperti ini. Nah, ini kelebihannya nih dibandingin Gundam yang kemarin kita bahas yang IBO. Bagian ini, bagian perutnya mantap ya, nggak gampang copot seperti ini. Bisa kita gerak-gerakin juga, cuman rada terbatas sih gitu digerak-gerakin. Bisa ke bawah lihat seperti ini, bisa ke atas batas sampai segini. Bisa kita putar-putar juga seperti ini. Batasnya seperti ini, batasnya seperti ini. Oke, kurang lebih untuk bagian badan seperti itu. Nah, yang tadi kita bahas ya untuk bagian konektor perisainya, bisa kita gerak-gerakin seperti ini. Bisa kita putar dan kita sesuaikan seperti ini. Kalau misalnya kita pasang perisainya, bisa kita sesuaikan seperti ini ya. Di sini ada beberapa join. Pertama buat yang penyambung antara konektor ke backpack, lalu konektor ke perisainya. Ini kurang lebih seperti panjang seperti ini ya, seperti patrol gitu sebutannya. Bisa kita sesuaikan. Dan kata saya ini gampang banget disesuaikannya gitu. Jadi kalau misalnya digerakin dikit, gerak, gerakin dikit, gerak gitu. Nggak kaku lah gitu. Jadi kalau misalnya bisa kita gayakan semaksimal mungkin dengan perisai. Jadi perisai ini tidak menghalangi pergerakan engsel. Nah, kita lanjut ke bagian kaki. Untuk bagian kaki bisa kita lihat ya, bagian roknya bisa kita angkat seperti ini. Batasnya itu sampai lepas dulu bagian perisainya. Bisa kita angkat seperti ini. Batasnya sampai sini. Untuk batasnya. Bagian depan juga bisa kita angkat dikit. Cuma bisa kita gerak-gerakin dikit saja, tapi untuk bagian kaki bisa kita angkat sampai sini karena dihalangin juga oleh roknya.
bisa kita lakukan seperti ini, lalu bisa kita atur juga nih bagian sininya. Seperti ini. Oke, untuk bagian telapak kaki nggak terlalu banyak yang bisa kita buat pergerakan, paling cuma sampai sini nih pergerakannya. Ya cukuplah untuk gaya seperti ini. Bisa kita gayain seperti ini juga, rada membungkuk. Lalu di bagian sini ada bagian penutup ya yang bisa kita gerak-gerakin. Ini cuman buat ya kalau misalnya kita mau lempar ke belakang banget, ini tidak menghalangi bagian ini, tidak menghalangi seperti ini. Kalau misalnya untuk bagian kakinya bisa kita gerak-gerakin seperti ini. Nah, batasnya sampai sini. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin pergerakan ekstrim di sini, yang ngebuka kaki, masih bisa kita gayain seperti ini. Nah, tidak jatuh jadinya. Kurang lebih untuk double okwanta bagian badan utamanya seperti itu ya, seperti ini. Nah, kita lanjut ke perisainya. Seperti yang tadi kita lihat di review awal, si perisai ini bisa kita buka nih seperti ini, bisa kita buka seperti ini, lalu kita buka seperti ini. Aduh, jatuh. Bisa kita lihat ya, kalau misalnya seperti ini bakal jadi mode thruster yang bakal bisa dipakai untuk jadi ini ya, sebutannya itu booster. Jadi bisa jadi tambahan buat terbang. Jadi kurang lebih kekuatan jetnya lah gitu. Untuk artikulasi kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada beberapa lubang ya. Pertama, lubang di sini buat disambungin ke konektor yang ada di backpack. Ada juga konektor buat disambungin ke fang. Saya lihat sini kiri, kanan ada semua. Di sini ada lubang, di sini juga ada lubang. Di sini buat konektor yang fang juga, cuma ini mah bagiannya menonjol gitu. Kurang lebih seperti itu untuk bagian perisainya. Saya lupa nama perisai ini apa. Nanti bisa cari di wiki mungkin. Nanti bisa dilihat di sini mungkin nanti ya. Oke, kita lanjut ke bagian fang. Kalau untuk fang bisa kita breakdown sampai jadi kurang lebih 6 bagian. Jadi ada 6 fang di sini. Ini yang nanti ditaruh di tempat yang tadi saya bilang menonjol. Nanti yang 2 kayak gini, ada 2 pasang. Jika disatukan, ini jadi bagian yang ini dimasukin ke lubang. Untuk fang di sini nggak terlalu banyak ini sih artikulasi. Ya sebenarnya untuk fang juga rada susah juga sih untuk digaya-gayain. Harus beli atau punya stand yang khusus. Kalau stand yang khusus mah kurang lebih kayak yang di sini nih. Yang di sini. Jadi itu dari seri H, kalau nggak salah bisa juga dimasukin ke sini. Ya apa sih, Gundam H3 FX kalau nggak salah itu juga udah tersedia sama yang apa sih, itu juga Gundam yang punya apa sih sistem fang juga. Kalau nggak salah di Gundam H3 disebutnya Vanilla kalau nggak salah. Itu juga kalau nggak salah kompatibel sama ini. Paling kalau misalnya pengen lebih lanjut paling cari aja online gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, itu adalah pedang ininya GN Sport 4. Ini artikulasi juga nggak terlalu banyak, paling di bagian handle dan di bagian ininya pelindung pegangannya. Semua di bagian pedangnya bisa kita copot lalu kita putar seperti ini. Nah, ini ada fitur sembunyi di pedang ini, nggak tersembunyi juga sih. Jadi pedang GN Sword 4 ini
bisa kita gabungin dengan Fang. Gimana caranya? Tadi kan sudah saya bilang ya, punya alternatif di sini. Sebenarnya ini alternatif pedang GN Sword ini tuh bisa kita pakai sebagai konektor buat ini nyambungin GN Sword 4 dengan Fang. Nah, caranya gimana? Pertama kita lepas dulu nih bagian ini. Lalu yang GN Sword yang biasanya kita lepas pedangnya. Lalu kita pasang yang seri alternatifnya seperti ini. Lalu kita tutup seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa tonjolan dan lubang di sini. Ini itu dipakai untuk menyatukan si Fang dengan GN Sword. Nah, cara masangnya gimana? Pertama kayak gini. Yang Fang yang bisa disatuin kita gabungin ke bagian ujungnya, ujung dari pedang GN Sword 4 ini, kiri dan kanan. Untuk ya GN Sword ya Fang yang kecil juga sama seperti ini. Sip. Ya sudah menyatu pedangnya. Ini menjadi kurang lebih pedang besar. Nah, ini juga bisa jadi pistol besar. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Untuk bagian pedangnya. Ini pedangnya lumayan berat ya untuk copot lagi. Emang sih copot bagian ini teh. Dia harus ada hati-hati sih pas lagi ngegayanya. Nah, ini pedang ini lumayan berat untuk seri HG. Jadi usahakan ada ada tambahan lagi buat megang si pedang ini. Kalau enggak sih nggak masalah, cuman ya bakal terlalu berat sih buat di tangan si Gundamnya. Kalau misalnya dipaksain bakal jadi seperti ini paling ya. Bakal sedikit-sedikit ke bawah. Paling harus ada penyangga lagi sih ini. Paling bisa beli ini. Saya saranin mah buat penyangga pedang gede kayak gini, paling beli base lain. Kalau yang saya saranin base-nya itu base yang kayak gini, yang action base clear. Ini udah dilengkapi dengan pencapit. Nah, nanti pencapit ini yang gas si pedang ini. Kalau misalnya ada yang penasaran namanya apa, namanya tuh Action Base Clear 4. Kalau terakhir saya beli harganya 90.000 sih. Ya, kalau misalnya nggak perlu banget nggak usah beli lagi. Udah ada base juga kok di sini. Dan kalau misalnya nggak digayain kayak yang tadi saya bilang, ya nggak terlalu masalah sih. Ada base juga atau enggak. Kurang lebih seperti itu untuk artikulasi double oak Quanta dan senjata-senjatanya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Kalau misalnya untuk double oak Quanta ini, pertama kita bahas desainnya. Desainnya seperti saya bilang di awal, cool, keren, simple but strong. Ini menurut saya emang ini sih kan berhubung desainnya itu seperti ya tadi ada Fang ya, yang bisa kita bilang juga upgradean dari Vanel. Menurut saya ini bakal ngikutin Gundam Nu ini, bisa semua Gundam Strike Freedom sih. Jadi emang karakter utama harus ada harus punya senjata drone-nya gitu. Menurut saya desainnya ini sih yang paling simpelnya. Kalau misalnya kita lihat Nu penuh gitu, kelihatan gede gitu. Habis itu dia dipenuhi semua persenjataan gitu. Apalagi kalau misalnya Strike Freedom juga sama gitu. Banyak persenjataannya dari railgunnya, pistolnya, sampai sistem sayap dragunnya. Kalau menurut saya mah ini adalah Gundam yang Gundam Final Form-nya, tapi yang ini ya sesuai sama selera saya gitu. Baik dari segi desain dan penempatan kekuatannya gitu. Kalau misalnya dilihat dari artikulasi, ya seperti tadi yang kita jelasin pas artikulasi ya, sesi artikulasi. Ini artikulasinya banyak. Ini artikulasi juga kekap.
Cuman ya kekurangan dari artikulasinya itu di sini, kalau misalnya di bagian fange ini, kalau misalnya sering dilepas-lepas ya jadi ini sih, jadi longgar sih lubangnya. Jadi kalau misalnya emang pengen digayain pakai apa ya kita sebutnya pakai fang, harus beli stand sendiri sih. Habisnya itu kalau misalnya pakai stand yang disediain sama bandainya sekarang kurang sih, paling ya desain kayak gini lagi gitu ya tetap harus dipasang fangnya biar nggak mencar kemana-mana gitu. Kalau nggak salah ya paling yang kayak gini sih standnya gitu. Nah beda seri sih tapi ya nggak masalah lah gitu. Rada-rada mirip lah gitu. Habis itu kalau misalnya untuk kurangannya di sini, poinnya pribadi sih, saya lebih suka warna merah gitu. Lebih suka warna merah. Jadi biru kurang pas buat saya, biru putih. Cuman ya kalau misalnya untuk yang suka biru putih, menurut saya ini pilihan yang bagus gitu. Apalagi tadi artikulasi juga enak, gampang digerak-gerakin. Paling kalau misalnya kita ambil sisi minusnya lagi di artikulasi, paling di bagian kaki nih, bagian telapak kaki nggak ada artikulasi, paling itu aja sih. Tapi kalau misalnya selain itu, tanpa kita gerak-gerakin juga kakinya, artikulasi bisa terjadi kan gitu. Cuman nggak sesempurna aja sih. Berhubung ini ada Gundam HG, menurut saya wajar saja sih gitu. Katanya kalau misalnya kalian mau beli MG, itu bakal beda lagi sih ceritanya. Oke, HG juga udah top lah artikulasinya. Istilahnya mah ini tuh waktu itu saya belinya 200.000. Inilah worth it lah gitu waktu itu. Atau sekarang mah kayak udah turun gitu. Ya seri lama juga sih. Jadi dari segi harga juga bisa dibilang murah. Dari artikulasi yang didapat dari harga yang kita keluarkan, apa sih worth it lah gitu. Habis itu dari ada ini lagi nih. Kalau misalnya kita lihat ini Gundam terakhirnya dari Setsuna gitu. Sebelum dia pergi ke Anta Berantah gitu. Anta Berantah menyusuri alam semesta sebagai inovator. Nah, kayaknya sih dari situ. Kalau misalnya saya saranin buat orang-orang, saya saranin kalau misalnya masih ada di toko online, Gundam ini cocok buat pemula. Dan saya yakin kalau bisa dibandingin sama yang kita omongin kemarin yang Gundam Frame dari IBO, ini lebih ini sih yang bagian perutnya. Kan kalau misalnya IBO yang bagian perutnya gampang lepas, kalau ini bagian ini susah ini lah. Masih lebih kuat untuk digaya-gayain perutnya. Walaupun tadi yang kita lihatin juga di artikulasi terbatas sih, yang bisa kita gerakin. Setidaknya emang agak gampang copot lah. Kecuali bagian fangnya. Kalau bagian fang masih yang copot gitu. Paling diakalin dia bisa pakai ini sih. Jangan sering dilepas-lepas, sama paling kalau misalnya nggak pengen lepas sama sekali, paling kalau misalnya action dilem gitu. Tapi masalahnya dilem gitu. Ya mungkin itu sekian dari saya untuk review Gundam Double O Quanta ini yang versi HG-nya. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini jika kalian puas dengan review saya. Ayo kita bantu channel ini untuk menjadi lebih baik, dan kalian bisa ngebantu saya untuk membeli Gundam yang kayak gini lagi supaya bisa dipanelain juga. Oke, itu paling sekian dari saya. Semoga kalian menikmati. Saya Thomas Anderson mohon undur diri. Bye.